Shalom, perkenalkan nama saya Esternini Umbulimbu dengan NIM 3122004 Prodi Pendidikan Biologi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan usaha-usaha pada daerah sekitar tempat tinggal dengan menggunakan produk lokal. Usaha yang saya temukan di daerah tempat tinggal saya yaitu usaha lokal kain ikat, kawuru, dan kombu. Usaha produk lokal kain ikat, kawuru, dan kombu. Sumber daya alam yang digunakan dalam pembuatan kain ikat, kawuru, dan kombu. Bahan baku utama untuk membuat kain tenun ikat adalah kapur sirih dan kemiri yang diolah oleh para pengrajin lokal untuk mendapatkan warna kain yang asli. Selain itu ada beberapa sumber daya alam yang digunakan dalam proses pembuatan kain tenun ikat di lingkungan sekitar saya, antara lain: 1. Serat alami dari tumbuhan seperti pandan, kayu manis, dan nila yang diolah menjadi benang kemudian ditenun menjadi kain. 2. Pewarna alami. Pewarna alami yang digunakan dalam pembuatan kain tenun ikat berasal dari tumbuhan seperti akar kombu dicampur dengan kulit kayu sepang atau lobang. 3. Air sungai. Air sungai digunakan untuk mencuci kain tenun ikat setelah proses pewarnaan. Proses pengelolaan kain ikat, kawuru, dan kombu. 1. Wora atau kain kawuru atau kain biru sehingga menghasilkan warna biru yang asli. Wora dicampurkan dengan kapur. Wora direndam selama 2 malam. Setelah direndam, wora dipres dicampurkan dengan kapur sirih sehingga menghasilkan warna biru asli. 2. Kain kombu. Untuk memproses kain kombu harus melewati kemiri. Kemiri ditumbuk hancur dengan kayu dedap atau kayu walakiri. Lalu kain direndam selama 2 malam, kemudian dijemur. Dijemur kurang lebih 1 bulan. Masuk pewarna alam yaitu akar kombu dicampur dengan kulit kayu sepang atau lobang. Kain kombu diikat pertama dasar warna putih, lalu diikat tempel warna merah. Lalu direndam di air kombu yang biru menjadi warna hitam dan ikatan putih yang ditempelkan tadi menjadi warna merah. Untuk proses penenunan, semua tali yang diikat pertama, kedua, dan ketiga dibuka semua secara berikat untuk meratakan gambar. Setelah itu dipisah perliran. Proses berikut dikanji untuk melakukan tenunan sampai memperoleh hasil akhir sehingga menjadi kain. Berikut beberapa gambar yang saya ambil. Nama produk dan maknanya. Nama produk lokal yang saya jumpai di wilayah tempat tinggal saya adalah kawuru dan kombu. Kawuru adalah sebutan untuk tenun sumba berwarna biru. Motif patola ratu artinya kerajaan. Motif ini hanya dikenakan oleh keturunan bangsawan. Kain ini masuk kategori lau kawuru dengan motif dominan patola ratu. Kain kawuru atau kain biru dengan simbol kera, bintang, dan ayam. Kombu adalah sebutan untuk tenun sumba berwarna merah. Kain ini masuk kategori hinggi kombu kapit dengan motif dominan habak dan hambahau. Pembuatan kain tenun sumba ini menggunakan teknik ikat lungsi. Motif habak merupakan simbol perempuan pekerja keras, motif ayam simbol persatuan, dan motif hambahau simbol keindahan. Kain kombu dengan simbol singa dan patola ratu. Proses mendesain dan hasil desainnya. Proses mendesain kain ikat memerlukan kreativitas, keahlian, dan ketekunan dalam menghasilkan motif yang unik dan indah pada kain ikat. Berikut beberapa tahapan dalam proses mendesain kain ikat. 1. Memilih pola dasar. Tahap pertama dalam mendesain kain tenun ikat adalah memilih pola dasar yang akan diikat pada benang kapas. Pada dasar ini biasanya berupa garis-garis vertikal dan horizontal atau kotak-kotak kecil yang akan membentuk dasar untuk motif yang lebih dominan. 2. Mendesain motif. Setelah pola dasar dipilih pengrajin lokal, kemudian merancang motif yang akan diterapkan pada kain ikat. Motif ini dapat diilhami dari alam, tradisi, atau budaya lokal yang ada di lingkungan sekitar, misalnya seperti kuda, sapi, ayam, burung. Adalah motif yang sering muncul pada kain ikat, kawuru, dan kombu. Menentukan warna. Setelah motif didesain, pengrajin lokal kemudian menentukan warna yang akan digunakan untuk mengisi motif pada kain ikat. 4. Menandai dan mengikat benang kapas. Setelah motif dan warna ditentukan, perajin lokal kemudian menandai dan mengikat benang kapas sesuai dengan desain motif yang telah dibuat. Proses mengikat dan ketelitian tinggi untuk menghasilkan motif yang rapi. 5. Pewarna asli dan penyelesaian. Setelah benang kapas diikat, kain ikat akan dicelupkan ke dalam pewarna alami untuk memberikan warna pada bagian-bagian yang tidak diikat. Setelah diikat akan dicuci, lalu dikeringkan dengan hati-hati.
gambar yang saya ambil. Proses penjualan dan rancangan penjualan kain ikat kawuru dan kombo. Proses penjualan kain ikat biasanya melibatkan beberapa tahapan seperti produksi, pemasaran, distribusi, dan penjualan. Berikut gambaran umum dari proses penjualan kain ikat dan beberapa rancangan penjualan yang dapat dilakukan. 1. Penjualan melalui online seperti live dan lain-lain. 2. Penjualan melalui turis. 3. Penjualan melalui pameran. Saat bergabung dalam acara pameran atau bazar, perajin lokal memperkenalkan produk kain ikat kepada masyarakat setempat. 4. Kadang juga hanya dipajang saja di rumah. Sekian dan terima kasih.